Perkenalkan, nama saya Natalia Hutagaol. Saya dari kelas 2A D3 Kebidanan Medan dengan NIM PO 7524 120027. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebutuhan fisik dan psikis ibu hamil. Kebutuhan dasar ibu hamil tiap trimester. 1. Oksigen. Paru-paru bekerja lebih berat untuk kebutuhan ibu dan janin. Pada hamil tua sebelum kepala masuk panggul, paru-paru terdesak ke atas sehingga menyebabkan sesak napas. Untuk mencegah tersebut, maka ibu hamil perlu latihan napas dengan senam hamil. 2. Nutrisi. Kebutuhan gizi ibu hamil meningkat 15% dibandingkan dengan kebutuhan wanita normal. Peningkatan gizi ini dibutuhkan untuk pertumbuhan ibu dan janin. Makanan dikonsumsi ibu hamil 40% digunakan untuk pertumbuhan janin dan sisanya 60% digunakan untuk pertumbuhan ibunya. Secara normal, kenaikan berat badan ibu hamil. 3. Personal hygiene. Personal hygiene adalah kebersihan yang dilakukan untuk diri sendiri. Kebersihan badan mengurangkan kemungkinan infeksi karena badan yang kotor banyak mengandung kuman-kuman. Cara merawat gigi. Perawatan gigi perlu dalam kehamilan karena hanya gigi yang baik menjamin pencernaan yang sempurna. Caranya antara lain tambal gigi yang berlubang, mengobati gigi yang terinfeksi. 4. Pakaian. Pakaian yang dikenakan ibu hamil harus nyaman, mudah menyerap keringat, mudah dicuci, tanpa sabuk atau pita yang menekan di bagian perut atau pergelangan tangan. Pakaian juga tidak baik terlalu ketat di leher. Stocking tukai yang sering digunakan oleh sebagian wanita tidak dianjurkan karena dapat menghambat sirkulasi darah. Pakaian wanita hamil harus ringan dan menarik. 5. Eliminasi. Masalah buang air kecil tidak mengalami kesulitan, bahkan cukup lancar. Untuk memperlancar dan mengurangi infeksi kandung kemih, yaitu minum dan menjaga kebersihan sekitar kelamin, perubahan hormonal, mempengaruhi aktivitas usus halus dan besar, sehingga buang air besar mengalami obstipasi atau sembelit. 6. Seksual. Masalah hubungan seksual merupakan kebutuhan biologis yang tidak dapat ditawar. Tetapi perlu diperhitungkan bagi mereka yang hamil, kehamilan bukan merupakan halangan untuk melakukan hubungan seksual. Pada hamil muda, hubungan seksual dapat mungkin dihindari bila terdapat keguguran berulang atau mengancam kehamilan dengan tanda infeksi, pendarahan, mengeluarkan air. 7. Mobilisasi, body mekanik. Ibu hamil harus mengetahui bagaimana caranya memperlakukan diri dengan baik dan kiat berdiri duduk dan mengangkat tanpa menjadi tegang. Body mekanik atau sikap tubuh yang baik diinstruksikan kepada wanita hamil karena diperlukan untuk membentuk aktivitas sehari-hari yang aman dan nyaman selama kehamilan. 8. Exercise atau senam hamil. Secara umum, tujuan utama persiapan fisik dari senam hamil sebagai berikut: mencegah terjadinya deformitas atau cacat kaki dan memelihara fungsi hati untuk menahan berat badan yang semakin naik. Melatih dan menguasai teknik pernapasan yang berperan penting dalam kehamilan dan proses persalinan. 9. Istirahat atau tidur. Malam sekitar 8 jam atau istirahat atau tidur siang 1 jam. Wanita hamil harus mengurangi semua kegiatan yang melelahkan, tapi tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menghindari pekerjaan yang tidak disukainya. Wanita hamil juga harus menghindari posisi duduk, berdiri dalam waktu yang sangat lama. Ibu hamil harus mempertimbangkan pola istirahat dan tidur yang mendukung. 10. Imunisasi. Kehamilan bukan saat untuk memakai program imunisasi terhadap berbagai penyakit yang dapat dicegah. Hal ini karena kemungkinan adanya akibat yang membahayakan janin. Imunisasi harus diberikan kepada wanita hamil, hanya imunisasi TT untuk mencegah kemungkinan tetanus neonatorum. 11. Traveling. Wanita hamil harus berhati-hati melakukan perjalanan yang cenderung lama dan melelahkan, karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan mengakibatkan gangguan sirkulasi, serta oedema tungkai karena kaki tergantung jika duduk terlalu lama. Sabuk pengaman yang dikenakan di kendaraan
jangan sampai menekan perut yang menonjol. Perubahan-perubahan fisik dan psikologis selama kehamilan. Perubahan fisik dan psikologis pada trimester pertama. Perubahan fisik pada trimester pertama menurut Kurnia 2009. Perubahan fisik pada trimester 1 adalah pembesaran payudara. Payudara akan membesar dan mengencang karena terjadi peningkatan hormon kehamilan yang menimbulkan pelebaran pembuluh darah dan untuk mempersiapkan pemberian nutrisi pada jaringan payudara. Sering buang air kecil. Keinginan sering buang air kecil pada awal kehamilan ini dikarenakan rahim yang membesar dan menekan kandung kencing. Keadaan ini akan menghilang pada trimester kedua dan akan muncul kembali pada akhir kehamilan karena kandung kemih ditekan oleh kepala janin. Konstipasi. Keluhan ini juga sering dialami selama awal kehamilan karena peningkatan hormon progestrogen yang menyebabkan relaksasi otot sehingga usus bekerja kurang efisien. Adapun keuntungan dari keadaan ini adalah memungkinkan penyerapan nutrisi yang lebih baik saat hamil. Morning sickness. Mual dan muntah. Hampir 50% wanita hamil mengalami mual dan biasanya mual dimulai sejak awal kehamilan. Mual muntah di usia muda disebut morning sickness, tetapi merasa lelah. Hal ini terjadi karena tubuh bekerja secara aktif untuk menyesuaikan secara fisik dan emosional untuk kehamilan. Sakit kepala. Sakit kepala yang sering dialami oleh ibu hamil pada awal kehamilan karena adanya peningkatan tuntutan darah ke tubuh sehingga ketika akan mengubah posisi dari duduk ke tidur ke posisi yang lain atau berdiri tiba-tiba, sistem sirkulasi darah kram perut. Kram perut saat trimester awal kehamilan, seperti kram saat menstruasi di bagian perut bawah, atau rasa sakit seperti ditusuk yang timbul hanya beberapa menit dan tidak menetap adalah normal. Meludah. Keinginan meludah yang sering terjadi pada ibu hamil yang terus-menerus dianggap normal, sebab hal ini termasuk gejala morning sickness. Peningkatan berat. Badan pada akhir trimester pertama wanita hamil akan merasa kesulitan memasang kancing atau rok celana panjangnya. Hal ini bukan berarti ada peningkatan berat badan yang banyak, tapi karena rahim telah berkembang dan memerlukan ruang juga. Dan ini semua karena pengaruh hormon estrogen yang menyebabkan pembesaran rahim dan hormon progestrogen. Perubahan fisik dan psikologis pada trimester kedua. Perubahan fisik pada trimester kedua menurut Kurnia 2009, perubahan fisik pada trimester kedua adalah perut semakin membesar. Setelah usia kehamilan 12 minggu, rahim akan membesar dan melewati rongga panggul. Pembesaran rahim akan tumbuh sekitar 1 cm setiap minggu. Pada kehamilan 20 minggu, bagian teratas rahim sejajar dengan pusar. Sendawa dan buang angin. Sendawa dan buang angin akan sering terjadi pada ibu hamil. Hal ini sudah biasa dan normal karena akibat adanya perenggangan usus selama kehamilan. Pelupa. Pada beberapa ibu hamil akan menjadi sedikit pelupa selama kehamilannya. Rasa panas di perut. Rasa panas di perut adalah keluhan yang paling sering terjadi selama kehamilan karena meningkatnya tekanan akibat rahim yang membesar dan juga pengaruh hormonal. Pertumbuhan rambut dan kuku. Perubahan hormonal juga menyebabkan kuku bertumbuh lebih cepat dan rambut tumbuh lebih banyak. Sakit perut bagian bawah. Pada kehamilan 18-24 minggu, ibu hamil akan merasa nyeri di perut bagian bawah seperti ditusuk atau tertarik ke satu atau dua sisi. Pusing. Pusing menjadi keluhan yang sering terjadi selama kehamilan trimester kedua karena ketika rahim membesar akan hidung dan gusi berdarah. Hal ini juga terjadi karena peningkatan aliran darah selama masa kehamilan. Perubahan kulit ibu hamil akan mengalami perubahan pada kulit. Payudara akan semakin membesar dan mengeluarkan cairan yang kekuningan. Perubahan psikologis pada trimester kedua atau periode kesehatan yang baik. Menurut Suliswati 2009, perubahan psikologis pada trimester kedua, ibu merasa sehat. Ibu sudah bisa menerima kehamilannya, merasakan gerakan anak, merasakan terlepas dari ketidaknyamanan dan kekhawatiran, menuntut perhatian dan cinta.
merasa bahwa bayi sebagai individu yang merupakan perubahan fisik dan psikologis pada trimester ketiga. Perubahan fisik dan psikologis pada trimester ketiga, menurut Kurnia 2009, perubahan fisik pada trimester ketiga adalah sakit bagian tulang belakang. Sakit pada bagian tulang belakang atau punggung pinggang karena meningkatnya beban berat dari bayi dalam kandungan yang dapat mempengaruhi postur tubuh. Payudara, keluarnya cairan dari payudara, yaitu kolostrum, merupakan makanan bayi pertama yang kaya akan protein. Konstipasi, pada trimester ini sering terjadi konstipasi karena tekanan pernapasan karena adanya perubahan hormonal yang mempengaruhi aliran darah ke paru-paru pada kehamilan 33-36 minggu. Banyak ibu hamil akan merasa susah bernapas. Sering kencing. Pembesaran rahim ketika kepala bayi turun ke rongga panggul akan makin menekan kandungan kencing ibu hamil. Masalah tidur setelah perut besar. Bayi akan sering menendang di malam hari sehingga merasa kesulitan untuk tidur nyenyak. Varises, peningkatan volume darah dan alirannya selama kehamilan akan meningkat. Kontraksi perut Braxton Hicks atau kontraksi palsu ini berupa rasa sakit di bagian perut yang ringan, tidak teratur, dan akan hilang bila ibu hamil duduk atau istirahat. Bengkak, perut dan bayi yang kian membesar selama kehamilan akan meningkatkan tekanan pada daerah kaki dan pergelangan kaki ibu hamil dan kadang membuat tangan membengkak. Kram, pada kaki kram, kaki ini timbul karena sirkulasi darah yang menurun atau karena kekurangan kalsium. Cairan vagina, peningkatan cairan vagina selama kehamilan adalah normal. Perubahan psikologis pada trimester ketiga. Menurut Suliswati 2009, perubahan psikologis pada trimester ketiga adalah rasa tidak nyaman timbul kembali, merasa dirinya jelek, aneh, dan tidak menarik. Merasa tidak menyenangkan ketika bayi tidak lahir tepat waktu. Takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang timbul pada saat melahirkan, khawatir akan keselamatannya.